Apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata 1%? Angka yang sangat kecil? Eits, jangan salah. 1% dapat berpengaruh besar dalam hidupmu. Yuk cukup sisihkan 5 menit dan simak video ini sampai selesai. Orang mengira ketika ingin mengubah kebiasaan harus melakukan hal-hal yang besar. Namun, pakar terkenal di dunia di bidang kebiasaan, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits menjelaskan, perubahan dapat dilakukan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap harinya. Salah satu metode yang menarik untuk dibahas adalah 1% progress. Apa itu? Saat mendengar 1%, kita akan berpikir bahwa itu hanyalah sebuah angka yang sangat kecil dan mungkin saja tidak berguna. Namun, jika dilakukan secara terus-menerus, 1% inilah yang akan mengubah masa depan. Kekuatan dari 1% perbaikan setiap harinya akan meningkatkan kualitas hidup kita 37 kali lipat dalam setahun. Sedangkan dengan 1% kebiasaan buruk setiap harinya akan menurunkan kualitas hidup menjadi 0,03 kali lipat kualitas hidup saat ini. Ketika kebiasaan baik dibangun, maka kamu akan menghasilkan produktivitas, pengetahuan, dan hubungan. Tetapi, jika kamu membangun kebiasaan buruk, yang akan kamu dapatkan hanyalah tekanan, pemikiran negatif, dan kemarahan. Contohnya, ketika kamu ingin memulai sebuah kebiasaan push up, kamu bisa memulainya dengan menyisihkan waktu untuk melakukan push up 10 kali sehari. Ulangi kebiasaan tersebut di waktu yang sama. Tambahkan intensitasnya dengan menambahkan 1 kali push up setiap harinya. Menarik bukan? Tapi tantangannya adalah bagaimana agar bisa konsisten melakukan kebiasaan tadi? James Clear menjelaskan ada 4 langkah untuk membangun kebiasaan, yaitu cue, craving, response, dan reward. Cue merupakan stimulus awal terhadap otak untuk memulai kebiasaan. Contohnya, saat ini kamu sedang menimbang berat badan, dan berat badanmu menunjukkan angka obesitas. Yang kedua, craving merupakan tahapan di mana kamu memotivasi setiap kebiasaan yang akan dilakukan. Tanpa adanya craving, maka tidak ada alasan untuk melakukan kebiasaan tersebut. Contohnya, kamu ingin segera menurunkan berat badan agar kembali ke berat badan yang ideal. Yang ketiga, respons merupakan bentuk nyata kebiasaan yang kamu lakukan. Contohnya, kamu mulai menerapkan pola makan yang sehat untuk membantu menurunkan berat badan dan kamu melakukan olahraga setiap 30 menit setiap harinya. Yang terakhir, reward merupakan akhir dari tujuan dari kebiasaan yang kamu lakukan. Contohnya, berat badan kamu menjadi lebih ideal dan kamu menjadi lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Keempat proses ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab keempat proses ini saling berintegrasi. Sehingga, jika salah satu proses tersebut dihilangkan, maka tidak akan terbentuk suatu kebiasaan. Kesimpulannya adalah, sebuah sinyal atau cue memicu sebuah keinginan atau craving, yang kemudian memotivasi sebuah respon atau tindakan yang menghasilkan penghargaan atau reward. Penghargaan ini harus memuaskan keinginan dan sesuai dengan sinyal awal, sehingga menghasilkan sebuah kebiasaan yang otomatis. Menarik bukan? Tertarik untuk melakukan metode di atas? Yuk, mulai aja dulu. Langkah kecil akan mengubah hidupmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Insya Allah 5 menitmu tidak terbuang percuma. Resonance your knowledge for more happiness.